Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zulmagfirah, biasa dipanggil Arifah, dengan NIM 2306071100030 dari kelas Jaringan Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai pengantar jaringan komputer. Selanjutnya, sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu pertama kali ditemukan pada tahun 1940 di Amerika Serikat berkat proyek pengembangan komputer yang dilakukan oleh Profesor Howard Aiken di Laboratorium Bell dan Universitas Harvard. Nah, tujuan ditemukannya jaringan komputer ini sendiri itu untuk memanfaatkan perangkat komputer secara bersama-sama dan memungkinkan beberapa program dijalankan secara berurutan tanpa banyak membuang waktu yang lama. Terus, selanjutnya pada tahun 1950, itu komputer mulai berkembang menjadi lebih besar dan mampu melayani beberapa terminal. Dan pada tahun ini juga mulai diperkenalkan, sistem yang memungkinkan beberapa terminal untuk terhubung ke satu komputer, sehingga pengguna dapat berbagi sumber daya secara efisien, yang mana dinamakan TSS atau Time Sharing System. Selanjutnya, pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA, Department of Defense USA, itu mendirikan ARPANET. Nah, ARPANET ini adalah jaringan komputer pertama yang dapat menghubungkan komputer dengan universitas, berbagai universitas. Jadi, komputer di Universitas A itu dapat terhubung dengan komputer di Universitas B melalui jaringan ARPANET ini. Nah, jaringan ARPANET ini juga merupakan cikal bakal adanya jaringan international network atau yang lebih dikenal dengan internet. Dan pada tahun 1970, ARPANET ini dikembangkan menjadi jaringan international network yang diprakarsai oleh Vinton Cerf dan Bob Cahan. Terus pada tahun 1980, jaringan lokal atau local area network mulai muncul dan protokol Ethernet menjadi standar utama untuk komunikasi dalam LAN ini. Terus pada tahun 1990-an, internet mulai populer secara global dengan peluncuran World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee yang memungkinkan akses mudah ke informasi di seluruh dunia. Terus yang terakhir yaitu pada tahun 2000-an, teknologi jaringan semakin kompleks dan semakin canggih dengan munculnya jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Contohnya kayak TWS. Nah, TWS itu kan kita tidak membutuhkan kabel, tapi kita hanya membutuhkan koneksi Bluetooth saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan jenis jaringan komputer. Nah, fungsi dari jaringan komputer sendiri itu ada 8. Yang pertama yaitu resource sharing atau berbagi sumber daya. Nah, maksudnya berbagi sumber daya di sini adalah bahwa jaringan komputer itu memungkinkan pengguna untuk berbagi perangkat seperti printer, scanner, dan penyimpanan data. Sehingga lebih menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya itu sendiri. Semisal, kita ingin menyimpan banyak data, namun perangkat kita itu tidak cukup. Nah, kita bisa memanfaatkan software lain seperti Drive atau mungkin Cloud dan sebagainya. Nah, terus untuk printer dan scanner itu kan bisa digunakan untuk berbagai perangkat. Jadi nggak harus satu perangkat itu satu printer. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu komunikasi data. Nah, komunikasi data ini maksudnya adalah di mana jaringan komputer itu menyediakan platform untuk bertukar informasi secara real time, termasuk mengirim pesan instan seperti chat WhatsApp atau panggilan video seperti video call dan kolaborasi daring. Misalkan kayak kita mau desain di Canva. Nah, itu kan kita bisa langsung mendesain secara bersama-sama sebagai tim, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus bertemu. Dan hal ini juga memudahkan komunikasi antar pengguna tanpa terbatasi jarak. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan teman kita yang mungkin berada di luar daerah, di luar pulau, atau bahkan di luar negara. Terus yang ketiga, yaitu
remote access di mana kita bisa mengontrol dari jarak jauh. Jadi semisal kita memiliki pekerjaan, terus habis itu kita bisa mengaksesnya di mana saja asalkan ada jaringan komputer. Dan ini juga banyak digunakan saat pandemi COVID kemarin, di mana banyak orang yang melakukan work from home, seperti itu. Implementasinya seperti itu. Nah, untuk kolaborasi tim, jaringan komputer sendiri itu memungkinkan anggota tim untuk bekerja secara bersamaan pada proyek yang sama meskipun dalam lokasi yang berbeda. Jadi misalkan kayak contoh Canva tadi, kita ingin mendesain sesuatu. Nah, terus di Canva itu kita bisa menggunakan fitur desain bersama, jadi kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertemu. Terus juga ada akses informasi. Nah, di mana jaringan komputer ini tuh menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai platform informasi. Berbagai platform informasi yang dibutuhkan seperti browsing internet, email, terus aplikasi-aplikasi komunikasi seperti chat, media sosial, dan sebagainya. Terus juga keamanan data. Nah, sekarang ini perkembangan jaringan komputer itu telah dilengkapi dengan proteksi keamanan data yang menyediakan fitur keamanan seperti firewall, antivirus, dan intrusion detection system. Jadi, keamanan data kita itu sudah terjamin dari ancaman eksternal. Efisiensi operasional ini, jaringan komputer itu bisa memudahkan akses ke berbagai aplikasi dan layanan seperti email, penyimpanan cloud, software digital marketing, dan sebagainya. Nah, hal ini itu memudahkan pengguna untuk mengakses sumber daya dengan cepat dan efektif. Terus juga jaringan komputer ini itu bisa dijadikan sebagai sarana hiburan. Di mana dengan adanya media sosial atau game online itu kan kita bisa memanfaatkan jaringan komputer yang kemudian digunakan untuk sarana hiburan. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network, di mana jaringan komputer yang hanya digunakan untuk keperluan personal saja, seperti menghubungkan perangkat-perangkat elektronik di dekat seseorang. Jadi misalkan kayak kita mau menghubungkan TWS ke Bluetooth di smartphone kita, nah itu termasuk salah satu contoh dari Personal Area Network. Terus juga yang kedua adalah yaitu Local Area Network, di mana jaringan komputer ini tuh bisa menghubungkan komputer dalam satu daerah, biasanya itu dibatasi hanya 100 meter, dan antar bangunan. Jadi misalkan kita bisa menghubungkan rumah satu dengan rumah yang lainnya. Nah, seperti itu. Terus juga ada Metropolitan Area Network, di mana prinsipnya sama seperti PAN dan LAN tadi, hanya saja jangkauannya itu lebih besar, yaitu dalam satu kota. Jadi misalkan kita mau menghubungi teman kita yang sedang di Universitas Brawijaya, atau mungkin di Universitas Malang, Negeri Malang, atau mungkin di Universitas Merdeka. Nah, itu menggunakan prinsip Metropolitan Area Network, di mana bisa menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam satu kota. Terus juga yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, di mana cakupannya ini lebih besar, bisa antar kota, bisa antar pulau, ataupun bahkan antar negara. Nah, itu menggunakan Wide Area Network. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua, yaitu konsep dasar jaringan komputer. Nah, sebelum kita membahas konsep dasar dari jaringan komputer, baiknya kita membahas konsep dasar komunikasi terlebih dahulu, karena memang konsep dasar jaringan komputer ini itu ada kaitannya dengan komunikasi, yaitu mengkomunikasikan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, untuk konsep dasar komunikasi sendiri itu juga memiliki 5 komponen. Yang pertama, adanya pengirim informasi atau transmitter. Nah, kalau diibaratkan di manusia ya, misalkan kita mengobrol satu orang dengan yang lainnya. Nah, pengirim informasi ini itu bisa menggunakan mulut. Jadi mulut itu merupakan salah satu media transmitter. Terus yang kedua adanya penerima informasi atau receiver. Nah, penerima informasi itu adalah telinga, di mana telinga itu menerima informasi dari mulut yang menyampaikan informasi.
Terus juga adanya alat komunikasi. Nah, alat komunikasi itu berupa telinga dan mulut. Terus adanya media komunikasi itu berupa udara. Jadi gimana suara kita itu merambat dan masuk ke gendang telinga. Nah, itu melalui udara. Terus juga adanya informasi dikirimkan, yaitu konten dari informasi yang diucapkan oleh transmitter dan diterima oleh receiver. Selanjutnya kita akan membahas peer-to-peer atau P2P. Nah, komunikasi data peer-to-peer ini adalah sebuah model jaringan yang menempatkan semua perangkat yang terlibat pada posisi yang sama, yaitu sebagai klien dan sebagai penyedia secara simultan. Tidak ada komputer yang bertindak sebagai server pusat, semua komputer dapat berbagi data dan sumber daya secara langsung satu sama lain. Jadi, antara komputer satu dengan komputer lainnya itu tidak ada yang menjadi server, tidak ada yang menjadi klien, dan semuanya itu bisa saling mentransfer sumber daya secara langsung. Nah, komunikasi data peer-to-peer ini juga hanya bisa dilakukan oleh dua perangkat komputer saja. Dan alat komunikasinya biasanya menggunakan LAN card dan media komunikasinya biasanya menggunakan kabel. Terus untuk mode pengiriman informasi peer-to-peer itu ada 3. Yang pertama simplex, half duplex, dan juga full duplex. Untuk simplex sendiri yaitu di mana pengiriman informasi secara satu arah. Jadi misalkan ke komputer satu dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, itu namanya simplex. Jadi tidak bisa mengirim informasi secara bersamaan. Nah, terus yang kedua ada half duplex. Nah, half duplex ini timbal balik istilahnya, cuman tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi, misalkan komputer A mengirim data dulu ke komputer B, setelah sampai di komputer B, baru komputer B itu bisa mengirim data ke komputer A. Terus yang selanjutnya adalah full duplex. Nah, full duplex ini adalah mode pengiriman informasi secara simultan atau bolak-balik berganti secara langsung. Jadi, semisal komputer A ingin mengirim ke komputer B, begitupun sebaliknya komputer B mengirim ke komputer A, nah itu bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer sendiri itu juga merupakan aturan untuk memudahkan dan mengefisiensi proses penerimaan informasi. Pertama ada topologi point-to-point. Nah, topologi point-to-point ini hanya dapat digunakan untuk menghubungkan dua komputer saja. Biasanya menggunakan kabel UTP dan membali antara transmitter juga receiver. Terus yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi yang dapat digunakan untuk menghubungkan lebih banyak komputer. Semua perangkat itu dapat terhubung ke satu kabel utama. Jadi di topologi bus ini itu mempunyai satu komputer sebagai server. Nah, topologi bus ini itu menggunakan kabel koaksial yang mana biaya operasionalnya itu lebih murah. Namun topologi bus ini juga memiliki masalah yaitu data collision atau tabrakan data. Nah, untuk menghindari tabrakan data itu sendiri, kita bisa membuat satu komputer yang menggunakan jaringan komputer dan nanti datanya akan dikirim secara broadcast. Jadi istilahnya di topologi bus ini tuh kita membutuhkan satu server. Terus selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring itu adalah pengembangan dari topologi bus yang mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya dan membentuk seperti lingkaran. Nah, kekurangan dari topologi ring sendiri itu karena menggunakan token, jadi biayanya lebih mahal dan juga apabila semakin banyak komputer, nah jaringannya itu semakin lambat karena masing-masing itu menunggu token. Terus kalau misalkan satu komputer rusak, maka dia akan mengaruhi jaringan yang lain sehingga bisa jadi jaringan itu lumpuh. Terus ada topologi star. Topologi star ini tuh menggunakan konsentrator berupa hub atau switch. Di samping menggunakan kabel UTP juga. Dan topologi star ini cocok digunakan untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu ruangan. Kayak misalkan di fakultas gitu ya. Di fakultas kan di lantai satu itu kan banyak komputer-komputer. Nah, itu menggunakan topologi star supaya cocok. Karena menggunakan hub switch yang
jika rusak itu tidak mempengaruhi jaringan komputer lain gitu. Dan hub sendiri juga dapat melewatkan banyak data secara bersamaan. Nah, topologi start itu juga semua perangkat itu bisa terhubung ke satu hub pusat. Jadi topologi start itu juga punya komputer server. Selanjutnya topologi tree, yaitu topologi tree merupakan gabungan dari bus dan star. Nah, topologi tree itu juga memiliki backbone atau kabel utama sebagai tulang punggung yang digunakan untuk menghubungkan jaringan. Sehingga hub-hub aktif dan pasif itu digunakan untuk meneruskan sinyal antar perangkat. Dan topologi tree ini juga masih dalam tahap perkembangan, jadi masih bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya yaitu ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini memungkinkan digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan nirkabel atau wireless. Pada jaringan wireless sendiri itu data dikirimkan secara broadcast karena menggunakan media transmisi udara. Kekurangannya, ketika terlalu banyak node atau klien yang mengirimkan data secara bersamaan, maka akan terjadi broadcast storm yang menyebabkan jaringan itu lumpuh. Jadi topologi mesh ini itu tidak bisa memproses terlalu banyak pengiriman data secara bersamaan. Terus yang terakhir yaitu topologi hybrid, di mana merupakan gabungan dari 3 topologi, yaitu topologi star, topologi ring, dan topologi bus. Dan topologi hybrid ini juga tergolong jaringan baru dan masih belum dikembangkan secara masif, masih dalam proyek penelitian. Nah, ini contoh dari macam-macam topologi jaringan komputer yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kayak point to point itu hanya bisa menghubungkan 2 perangkat saja. Terus topologi bus itu cocok digunakan untuk menghubungkan perangkat di satu lantai. Terus topologi ring, nah topologi ring itu mungkin bisa digunakan untuk menghubungkan komputer satu fakultas dengan fakultas lain dalam satu kampus. Nah, kayak gitu. Terus topologi star itu juga bisa digunakan untuk menghubungkan komputer dari perlantai, topologi tree, topologi mesh, dan topologi hybrid. Selanjutnya kita akan membahas protokol standar jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar mengenai protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer sendiri itu merupakan sebuah aturan untuk standarisasi komunikasi data di jaringan komputer. Dan protokol standar dalam jaringan komputer itu sangat penting karena untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien di antar perangkat. Terus juga protokol jaringan komputer ini itu dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai komputer yang berbeda merek. Nah, terus protokol jaringan komputer ini juga memiliki 3 dasar, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, di mana Transmission Control Protocol ini itu memiliki fitur error correction yang relatif lambat namun reliable. Nah, contoh aplikasinya itu seperti komunikasi data website dan pengiriman file. Terus juga ada yang namanya UDP atau User Datagram Protocol, di mana user datagram protokol ini itu relatif cepat namun tidak reliable, dan aplikasi yang bisa digunakan itu video streaming atau DNS request. Yang terakhir yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol, di mana biasanya protokol ini itu digunakan untuk berkomunikasi melalui chat atau email. Dan ini tuh protokol ini tuh lebih lama pengirimannya atau latency. Selanjutnya ada macam-macam protokol. Yang pertama TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, di mana TCP/IP itu adalah protokol komunikasi yang digunakan oleh komunitas internet, dan ini tuh mencakup beberapa protokol yang bekerja sama untuk mengatur komunikasi data di internet. Nah, fungsinya TCP/IP sendiri itu adalah untuk menjamin pengiriman data yang andal dan akurat. Ketika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut.
Terus juga dapat memberikan alamat unik kepada setiap perangkat di jaringan agar setiap paket data bisa sampai ke tempat tujuannya. Jadi tidak ada paket data itu yang tertukar atau memiliki alamat yang sama. Jadi punya ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya adalah domain name style atau DNS, di mana DNS itu adalah sebuah string atau sebuah bahasa atau sebuah alat yang mengkonversi alamat web sehingga mudah diingat menjadi alamat IP yang sesuai. Dan tujuannya itu digunakan untuk mengidentifikasi layanan internet seperti situs web, layanan email, dan lainnya. DNS itu contohnya seperti .com, .id, .net, edu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas URI, URL, dan URN. Nah, URI sendiri yaitu Uniform Resource Identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di internet baik berdasarkan lokasi atau nama atau keduanya. Terus juga ada URL, yaitu Uniform Resource Locator, di mana URL adalah jenis spesifik dari URI yang tidak hanya mengidentifikasi sumber daya, tetapi juga menunjukkan caranya diakses atau tempatnya. Nah, jadi jika URI itu hanya bagian HTTPS-nya saja, URL itu lengkapnya, alamat lengkapnya. Jadi https://uelearning.uinmalang.ac.id. Nah, yang biasanya kita copy kalau di halaman tab browser, nah itu namanya URL. Terus ada juga URN atau Uniform Resource Number or Name, di mana URN itu adalah jenis URI yang permanen dan independen lokasinya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya tanpa implikasi lokasinya atau secara aksesnya. Jadi misalkan kayak kita buka buku ya, itu ada ISBN-nya. Nah itu termasuk salah satu URN. Atau juga kalau kita buka jurnal ada EISSN-nya, nah itu termasuk URN. Selanjutnya yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan secara otomatis untuk mengkonfigurasi alamat IP dan parameter jaringan lainnya pada perangkat-perangkat di dalam jaringan. Nah, di DHCP itu juga memiliki 4 cara kerja. Yang pertama yaitu discover, di mana klien DHCP mengirimkan permintaan broadcast DHCP discover untuk mencari server DHCP aktif. Terus setelah itu ada di offer, di mana server DHCP yang menerima permintaan broadcast mengirim respon dan menyediakan alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya. Terus request, di mana klien DHCP memilih salah satu offer dan mengirimkan permintaan ke server yang membuat offer. Yang terakhir adalah acknowledge, di mana server DHCP merespon dengan paket acknowledge yang mengonfirmasi alokasi konfigurasi yang dipilih oleh klien. Selanjutnya ada HTTP atau HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana protokol ini tuh digunakan untuk mengakses situs web dan berkomunikasi dengan server web. Kalau HTTP itu mengatur komunikasi dan transfer data antar klien di web browser dan server. Kalau HTTPS itu adalah perkembangan dari HTTP sendiri, di mana di HTTPS itu sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Terus juga ada FTP atau File Transfer Protocol. Nah, File Transfer Protocol ini itu digunakan untuk mengirim file dari klien ke server. Dan FTP ini itu tidak aman karena informasi autentikasi user dikirimkan melalui plaintext. Terus juga ada Simple Mail Transfer atau SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol ini itu digunakan untuk mengirim email antar server email, di mana mengatur pengiriman email dari pengirim ke penerima. Terus juga ada IMAP, Internet Message Access Protocol, di mana protokol ini tuh digunakan untuk mengakses dan mengambil pesan surel dari server surel melalui koneksi TCP/IP.
jika SMTP itu mengatur pengirimannya. Nah, IMAP ini itu mengatur akses ke folder email di server kliennya. Terus ada POP3, Post Official Protocol 3, di mana POP3 itu merupakan perkembangan dari protokol post office. Tuh. Dan protokol ini itu digunakan untuk mengakses dan mengambil pesan surat dari server surat ke perangkat pelanggan. Dan di POP3 ini, email itu terdownload ke program mail client dan email di mail server itu dihapus. Terus ada SNMP, yaitu Simple Network Configuration Protocol, di mana protokol aplikasi yang digunakan untuk memonitor dan mengelola perangkat jaringan dalam jaringan lokal dan jaringan luas. Nah, protokol ini tuh memungkinkan perangkat jaringan komputer untuk mengirimkan statistik penggunaan perangkat kepada program network monitoring. Selanjutnya yaitu OSI model dan TCP layer. TCP IP layer. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih OSI dan TCP/IP itu. Nah, OSI model dan TCP/IP layer adalah dua kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengatur komunikasi dalam jaringan komputer. Di mana OSI sendiri atau Open System Interconnection adalah model kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapis yang berbeda. Sedangkan TCP sendiri itu adalah model kerangka kerja yang lebih sederhana dibandingkan OSI dan hanya terdiri dari 4 lapisan saja. Kita akan membahas OSI terlebih dahulu atau Open System Interconnection. Nah, di OSI sendiri itu memiliki 7 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer yang berfungsi untuk mengatur transmisi data binar melintasi media fisik seperti kabel, gelombang radio, atau fiber optik. Dan lapisan ini itu menentukan spesifikasi teknis seperti tegangan, kabel, dan frekuensi radio. Terus naik ke layer selanjutnya yaitu lapisan data link atau data link layer, di mana fungsinya untuk mengemas data menjadi frame-frame yang siap dikirim dan memastikan integritas data selama transit. Nah, sublapisan dari media access control sendiri itu mengatur akses ke media, sedangkan logical link control itu mengatur flow dan error control. Terus ada network layer. Nah, network layer atau lapisan jaringan itu berfungsi untuk mengalamatkan paket-paket data dan mengarahkannya ke destinasi yang tepat. Nah, routers ini digunakan untuk mengarahkan traffic antar jaringan protokol utama di lapisan ini adalah Internet Protocol. Terus selanjutnya ada lapisan transport atau transport layer, di mana fungsinya untuk mengatur pengiriman segmen-segmen data yang andal dan memastikan urutannya benar. Protokol utama di dalam lapisan ini adalah TCP dan UDP. Terus ada lapisan session atau session layer, di mana fungsinya adalah untuk mengatur dialog antar perangkat keras dan perangkat lunak. Sehingga lapisan ini itu juga berfungsi untuk mengawasi setup, manajemen, dan pemutusan sesi komunikasi. Terus pada bagian ke-6 itu ada presentation layer atau lapisan presentasi, di mana fungsinya untuk memformat data supaya dapat diproses oleh lapisan aplikasi. Lapisan ini juga menghandle transisi, enskripsi, dan kompresi data sebelum dikirim ke aplikasi lain. Dan selanjutnya adalah lapisan terakhir atau lapisan aplikasi, di mana berfungsi untuk menangani protokol seperti HTTP, FTP, SMT, dan lain-lain yang berhubungan dengan aplikasi jaringan. Dan aplikasi layer ini juga merupakan lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Terus selanjutnya ada TCP/IP layer, di mana TCP/IP layer ini memiliki layer yang lebih sedikit, yaitu hanya 4 dibandingkan dengan OSI model tadi. Yang pertama, selanjutnya ada
network access layer, di mana berfungsi sebagai lapisan untuk mengatur komunikasi antar perangkat di jaringan fisik. Dan network access layer ini itu mencakup protokol untuk pengiriman data melalui media fisik seperti Ethernet dan wireless LAN. Terus selanjutnya ada internet atau network layer, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalaman dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Protokol utama di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol. Terus pada layer ketiga, yaitu layar transport layer, berfungsi sebagai tanggung jawab untuk komunikasi end-to-end antara. Ini memastikan bahwa data dikirim dengan handal dan dalam urutan yang benar. Protokol utama ini adalah lapisan dari TCP dan UDP. Terus ada yang terakhir yaitu aplikasi layer, di mana berfungsi untuk antarmuka antara pengguna dan aplikasi jaringan. Dan aplikasi layer ini tuh menangani protokol yang berhubungan dengan aplikasi seperti HTTP, TLS, FTP, DNS, SMTP, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk materi kelima, kita akan membahas perangkat dari jaringan komputer. Yang pertama ada router, yaitu berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan komputer, serta menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet, sekaligus mengelola alamat IP dan memastikan bahwa data yang dikirim itu ke tujuannya benar. Biasanya router itu kalau mau WiFi, nah WiFi itu kan menggunakan router, nah itu seperti itu. Terus ada juga switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, dan switch itu bekerja dengan menerima paket data dari satu perangkat dan meneruskannya ke perangkat tujuan dalam jaringan yang sama. Dengan switch itu dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi tabrakan data. Terus selanjutnya adalah modem. Modem itu berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel koaksial dan sebaliknya. Nah, modem ini itu memungkinkan koneksi internet dengan menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke penyedia layanan internet atau ISP. Terus selanjutnya ada hub. Hub sendiri adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan lokal. Berbeda dengan switch, hub itu hanya mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, bukan hanya ke perangkat tujuan. Nah, ini membuat hub ini tuh kurang efisien daripada switch, karena hub ini tuh perangkatnya masih sederhana dan terbatas untuk menghubungkan perangkat komputernya. Terus ada AP atau access point, di mana berfungsi untuk memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan kabel. AP ini berfungsi untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dan meningkatkan konektivitas di area yang luas. Yang terakhir adalah network firewall, di mana berfungsi sebagai perangkat keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall ini juga melindungi jaringan dari ancaman seperti peretasan dan serangan malware. Selanjutnya yang keenam yaitu media transmisi jaringan komputer. Selanjutnya kita akan membahas media transmisi jaringan komputer. Yang pertama yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini termasuk media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twisted pair sendiri adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kabel konduktor berinsulasi terpisah yang dililitkan satu sama lain. Umumnya beberapa pasang kabel dibundel bersama dengan selubung pelindung. Terus selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC dan dua konduktor paralel masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kabel
koaksial sendiri itu mentransmisikan informasi dalam dua mode, yaitu baseband atau bandwidth kabel khusus dan broadband. Bandwidth kabel dibagi menjadi rentang terpisah. Contoh dari perangkat yang menggunakan media transmisi kabel koaksial itu adalah TV kabel dan jaringan televisi analog. Kelebihan dari kabel koaksial sendiri yaitu memiliki bandwidth yang tinggi, lebih kebal terhadap noise yang mengganggu jaringan, dan mudah dipasang serta diperluas, dan biayanya juga murah. Selanjutnya yaitu kabel fiber optik adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti itu sendiri dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat yang disebut dengan cladding. Nah, kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah yang besar. Kelebihan dari kabel fiber optik sendiri itu kapasitas dan bandwidth-nya cukup besar, terus juga kabelnya ringan, lebih sedikit redaman sinyalnya, kebal terhadap intervensi elektromagnetik, dan tahan terhadap bahan korosif. Jadi bisa digunakan untuk waktu yang lama. Terus ada strip line. Strip line adalah media saluran transmisi elektromagnetik transversal yang pertama kali ditemukan oleh Robert M. Barrett dari Pusat Penelitian Angkatan Udara Cambridge pada tahun 1950. Strip line sendiri itu menggunakan bahan konduktor untuk mengirim gelombang frekuensi tinggi yang disebut dengan waveguide. Bahan konduktor ini itu diapit di antara dua lapisan bidang tanah untuk meredam gangguan elektromagnetik interference. Terus ada microstrip line, yaitu jenis saluran transmisi yang terdiri dari konduktor yang dibuat pada substrat dielektrik dengan bidang ground. Microstrip line sendiri dikembangkan oleh laboratorium ITT sebagai pesaing strip line dan pertama kali diterbitkan oleh Grieg dan Engelmann pada Proceedings IRA tahun 1952. Terus selanjutnya yaitu gelombang radio atau radio wire adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh seperti antar kota, wilayah, dan negara. Juga dapat digunakan untuk jarak pendek seperti di dalam kantor atau di dalam rumah. Nah, media transmisi menggunakan gelombang radio sendiri itu banyak digunakan untuk komunikasi Bluetooth, USB, Wi-Fi, dan Vmax untuk mengirimkan data. Terus tadi adalah gelombang mikro atau microwave, yaitu gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Nah, transmisi di gelombang mikro ini dapat digunakan di lingkungan di mana pemasangan media transmisi fisik sulit atau mustahil dilakukan. Misalnya, transmisi gelombang mikro ini digunakan di area terbuka lebar seperti gurun, danau, antar bangunan di wilayah geografis yang dekat, atau berkomunikasi dengan satelit. Nah, penggunaan transmisi gelombang mikro ini tuh seperti pada universitas, penyedia televisi layanan kabel, perusahaan telepon, rumah sakit, pemerintah, kota, dan sebagainya. Terus ada infrared, di mana merupakan media transmisi nirkabel yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya infrared. Komputer dan perangkat seluler seperti mouse, printer, dan ponsel pintar seringkali memiliki port IRDA yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang cahaya infrared. Makanya kalau misalkan kita di mouse gitu kan, pas kita aktivasi mouse-nya itu ada merah-merah muncul. Nah, itu merupakan salah satu media transmisi jaringan komputer menggunakan infrared. Terus yang terakhir yaitu satelit. Satelit komunikasi adalah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi dan memperkuat sinyal sehingga dapat memancarkan sinyal kembali ke area yang luas ke sejumlah stasiun. Perangkat lain seperti ponsel pintar dan penerima GPS ini juga menggunakan media transmisi satelit ini, di mana aplikasi
lain seperti navigasi udara, siaran televisi dan radio, perkiraan cuaca itu menggunakan satelit komunikasi. Dan biasanya kalau misalkan kita menggunakan televisi yang masih pakai parabola, itu juga merupakan salah satu implementasi di mana perangkat jaringan komputer menggunakan media transmisi satelit. Terus yang terakhir adalah terminasi kabel UTP. Nah, untuk praktek dari terminasi kabel UTP sendiri itu adalah pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Bahannya yaitu kabel LAN itu sekitar kurang lebih 1-2 meter. Terus habis itu ada tang crimping, ada LAN yang buat ngecek kabelnya itu sama konektor RGB 45. Step pertama yaitu kita mengupas kabel LAN terlebih dahulu itu sekitar 1-2 cm menggunakan cutter atau gunting. Nah, setelah itu kita menyusun kabel itu berdasarkan straight cable connector yang terdapat di gambar step 2. Jadi urutannya itu dari oranye putih, di mana oranye putih itu terletaknya di sebelah paling kiri, terus ada warna oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, selanjutnya untuk step ketiga kita akan memasukkan kabel yang sudah ditata tadi ke konektor RGB 45. Namun sebelum memasukkan ke konektor RGB-nya, kita pastikan bahwa kabel tersebut itu memiliki panjang yang sama rata sehingga nanti semua bagian dari kabel tersebut itu bisa masuk ke konektor RGB 45 sesuai dengan jalurnya. Dan pastikan kalau kita mau masukkan kabel ke konektor itu sampai mentok. Nah, setelah sudah, oh ini kebalik stepnya. Setelah sudah kita jepit, setelah sudah kita masukkan kabel tersebut ke konektor RJ45, kita jepit konektor tersebut menggunakan tan crimping sampai berbunyi dan kira-kira itu rekat. Jika sudah, lakukan di ujung satunya juga, jadi nanti hasil akhirnya kedua ujung itu sudah terpasangi oleh konektor RJ45. Terus untuk mengetes apakah kira-kira kabel tersebut berfungsi atau tidak, bisa menggunakan alat seperti pada gambar. Nah, alat tersebut itu memiliki indikator berupa lampu-lampu. Jadi semisal kalau ada bagian dari kabel kita yang tidak pas atau tidak masuk secara benar, nanti lampunya mati. Nah, kalau lampunya mati, kita harus mengulang stepnya dari awal. Dan usahakan untuk saat mengetes ini tuh lampunya nyala semua. Kalau lampunya nyala semua itu berarti kabel yang kita buat tadi itu sudah sesuai dan sudah bisa digunakan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.